الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Baik para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengutip perkataan asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair. Ziyad bin Hudair seorang ulama tabi'in, yang dimana Umar bertanya, ini pertanyaan untuk istrinya mengetes saja ya. Umar kepada Ziyad bin Hudair, ya Ziyad, ma yahdimul Islam, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, tahukah kamu siapakah orang-orang yang merusak tatanan kehidupan di dalam ajaran Islam, merusak nilai-nilai, merusak kemuliaan Islam? Qultu la, maka Ziyad menjawab, saya tidak tahu wahai Umar. Qala, maka Umar mengatakan, yahdimuhu zallatul alim wajdalul munafik bil kitab wal hukmu aimmatil mudillin. Yang merusak tatanan kehidupan ajaran Islam atau merusak nilai-nilai kemuliaan ajaran Islam ini ada 3 golongan manusia. Jadi kalau nanti apa yang saya sampaikan, saya jelaskan ini Pak Buki, apakah sesuai dengan realitas sekarang, maka kita bisa berpikir sendiri. Maka Umar bin Khattab kemudian menyampaikan kepada Ziyad bin Hudair bahwa yang merusak tatanan kehidupan di dalam ajaran Islam, nilai-nilai dan kemuliaan di dalam ajaran Islam, itu ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah zalatul alim. Apabila seorang ulama ini sudah tergelincir atau sudah tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar, maka ini indikasi bahwa Islam akan mulai hancur, rusak tatanan kehidupan di dalamnya, kemuliaan dan nilai-nilainya. Kenapa? Karena pada dasarnya para jamaah Bapak Ibu, ulama jamak dari alim itu merupakan lentera, penerang, jalan bagi manusia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ulama itu seibarat seperti asyam, matahari yang bersinar di siang hari, atau seperti al-qamar, bulan yang bersinar di kegelapan hari, di malam hari. Maka ulama ini sebagai apa? Penuntun jalan bagi orang-orang yang tidak mengerti atau orang yang jahil bodoh sehingga menjadi orang yang mengerti. Itu ulama Pak Abu. Jadi menuntun, membimbing, mengarahkan, itu ulama. Bahkan posisi ulama ini para jamaah Bapak Ibu, itu di bawah persis kedudukan seorang Rasul dan seorang Nabi. Ini derajatnya ulama Pak Abu. Bahkan para syuhada itu iri dengan para ulama nanti pada hari kiamat. Irinya dengan kedudukan mereka yang betul-betul mulia di bawah kedudukan para Rasul dan para Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Artinya apa? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi tidak pernah mewariskan berupa harta baik dinar, emas maupun dirham ataupun perak. Wa inna ma warasul ilma. Nabi itu mewarisi ilmu. Wa man akhadahu akhadha bi haddin wafirin. Karena para nabi itu telah memberikan ilmu kepada kaumnya. Para nabi, rasul menyampaikan ilmu kepada kaumnya. Maka siapapun mereka yang mengambil ilmu dari para nabi dan diteruskan oleh para ulama tadi yang mewarisi, melanjutkan estafet perjuangan dakwah para nabi dan para rasul, maka kata Nabi, akhadha haddin wafirin, maka sungguh dia mengambil keuntungan yang besar. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, kata-kata hadun wafir ini para ahli bahasa mengatakan
satu kemuliaan yang Allah berikan berupa keuntungan besar bagi si pemiliknya. Jadi orang kalau mendapatkan keuntungan, saat itu keuntungan yang paling besar itu menjadikan dia menjadi orang mulia. Contohnya, ketika orang itu membuat usaha dan dia sukses usahanya dan dapat keuntungan yang besar, saat itu menjadi orang mulia, Pak. Betul nggak? Kenapa? Dia bisa menjadi mulia karena dia sukses, karena dia kaya. Sebelumnya dia tidak menjadi orang mulia. Kenapa? Karena dia tidak punya kekayaan dan kesuksesan. Makanya kalau di tengah masyarakat, kalau orang yang sukses dalam bisnisnya atau usahanya, pasti akan dimuliakan sama masyarakat. Dihormati. Masyarakat lagi nunduk-nunduk oleh ibarat. Kenapa? Dia punya harta, sukses dia. Sembarangi so kelakon. Beda kalau dia nggak sukses. Biasa Pak Bu. Podo ae, ora sukses, bangkrut. Uripe yo ngono kae. Nggih mboten? Begitu juga orang yang berilmu atau orang yang mengambil ilmunya para nabi ini, mereka mengambil keuntungan yang besar, bahkan lebih mulia daripada orang kaya, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada para raja dan para penguasa. Itu orang yang berilmu, Pak. Makanya sampai Imam Malik mengatakan bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada para raja dan para penguasa, para pemimpin. Kenapa? Karena kedudukan mereka para alim ulama itu di bawah satu tingkat di bawah para rasul dan para nabi. Sehingga sampai Allah angkat derajat mereka itu disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga yang diberi ilmu beberapa derajat. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan ketika mengatakan derajat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, beliau menafsirkan satu derajat itu ibaratnya bainas sama wal ardh, antara langit dan bumi. Satu derajat, Pak. Masya Allah. Bagaimana kalau sampai 100 derajat, bahkan lebih? Nah, itu kedudukan para ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama warasatul anbiya. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ulama, sebagaimana ketika Allah sampaikan di dalam surat Fatir, surat yang 35 ayat yang ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang dimaksud ulama dalam ayat ini adalah yaitu mereka orang-orang yang berilmu dan dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Amalannya sesuai dengan ilmunya, ilmunya sesuai dengan amalnya. Plek, Pak. Jadi dia tidak pernah selewah ataupun bergeser atau menyelisih ilmu yang dia miliki ketika dia beramal. Atau ketika dia beramal tidak bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Artinya tidak menyimpang. Nah itu. Maka rusaknya tatanan ajaran Islam, nilai-nilai dan kemuliaan Islam itu disebabkan kenapa? Kalau sudah ulama tergelincir, ya sudah hancur sudah. Jelas ya? Padahal tujuan orang yang dikasih ilmu tujuannya apa Pak Bu? Menyampaikan yang benar sesuai dengan isi kitab tersebut yang dia pelajari, yang dia pahami. Makanya kalau kita membuka Al-Quran di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-187, Allah sampaikan di dalam ayat tersebut apa bunyinya? Ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi Alkitab, wa id akhadallahu alladziina utul kitab, al-misaq. Ya. Ketika Allah mengambil perjanjian al-misaq, wa id akhadallahu al-misaqal alladziina utul kitab latubayyinunna lin-nas wa la taktumunah. Surat Ali Imran 186 kalau tidak salah. Sungguh telah kami mengambil perjanjian yang kuat dari orang-orang yang telah kami beri ilmu.
dari kitab yang aku sampaikan kepada mereka, yaitu apa? Taurat. Meskipun ayat ini ditujukan turun kepada Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel yang mereka itu diberi kelebihan ilmu, bisa membaca kitab Taurat, bisa mengamalkan kitab Taurat. Tujuannya apa Pak Bu? Itu bayinun naulinas, untuk menjelaskan, menerangkan isi kitab tersebut kepada manusia. Wala taktumuna, jangan sampai sekali-kali untuk menyembunyikan isi kitab Taurat tersebut Pak Bu. Itu perintah Allah dan larangan Allah. Perintahnya supaya menyampaikan secara benar, jangan menyembunyikannya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada ayat tersebut, intinya tugas ulama adalah menyampaikan secara real, benar, jujur dan amanah, dan tidak ada kepentingan dunia, dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka ini insya Allah mengangkat perjanjian tersebut dengan benar. Artinya Allah memuliakan orang tersebut. Ini tugas ulama Pak Bu. Sekarang tugas ulama seperti itu sampai akhir zaman. Jadi supaya apa? Itu bayinun naulinas, supaya menerangkan, menyampaikan kepada manusia isi kitab tersebut. Meskipun asbabun nuzul itu turun kepada Bani Israel dari kalangan para ulama-ulama Bani Israel, tapi juga berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat siapapun mereka yang dikatakan orang berilmu, orang yang paham, mengerti tentang Al-Quran. Sekarang ini banyak ulama-ulama, orang yang alim tentang agama Islam, paham isinya, bahasa Arabnya, fikihnya, hadisnya, luar biasa. Banyak mereka yang lulusan Timur Tengah. Tapi ingat kata Allah, tujuannya apa? Ketika Allah memberikan kecerdasan, kealiman, kehebatan dari ilmu yang mereka pelajari, yang mereka cari ke seberang negeri, sampai mereka itu mungkin titelnya itu luar biasa, doktor, LC, MA dan yang lainnya. Tujuannya apa Pak Bu? Menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dengan jujur dan amanah, tidak ada tendensi apapun dan tidak ada niat dan tujuan apapun kecuali hanya mencari ridha Allah. Ya Rahmatullah. Dan kata Allah, jangan berani-beraninya menutup-nutupi atau bahkan sampai apa Pak Bu? Menyelewengkannya. Kalau tidak bagaimana? Ini bahaya. Kalau ulama seperti ini bahaya Pak. Bahaya apa? Ancaman yang Allah berikan. Siapapun mereka yang diberi gelar ulama, orang yang berilmu, orang yang paham, mengerti, alim tentang agama Islam, kalau sampai dia berani menyembunyikan ilmunya Allah, menyelewengkan ilmunya Allah, merubah-rubah aturan-aturan hukum yang sudah Allah berikan, dengan niat dan tujuan untuk mencari dunia, hati-hati Pak Bu. Apa? Kita azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ulama ketika diberi mandat tugas oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan untuk bisa mengajarkan ilmu yang dia miliki. Tapi sebaliknya apabila dia melencengkan, menyelewengkan, melenceng dari kebenaran, menyelewengkan ilmu yang dia pelajari, yang dia miliki, maka yang terjadi apa Pak Bu? Allah katakan orang yang seperti itu akan diancam, akan memakan api yang di dalam perutnya dari api neraka. Maka orang tersebut perutnya akan dipenuhi dengan makanan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 174, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila ulaika mayakuluna fi butunihim illan nar. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini nggak main-main Pak Bu. Ini merupakan peringatan keras dari Allah kagem sinten bagi mereka yang dikasih mandat oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah, keutamaan
dari ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari, yang seharusnya kata Allah tadi surat Ali Imran 186, itu bayyinunnahu linnas, menjelaskan, menerangkan, menyampaikan, mendakwahkan, dan jangan sampai ditutup-tutupi. Ternyata dia tutup-tutupi, dia selewengkan ilmunya. Yang dimana tujuannya apa? Untuk mencari dunia. Makanya di sini katakan oleh Allah, orang-orang yang dia ini berani menyembunyikan ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah dan menjual ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Orang yang seperti ini dia menjual hidayah dengan kesesatan, menjual akhirat dengan dunia. Tujuannya dia menyampaikan ilmu, berdakwah untuk mencari dunia, mencari popularitas, mencari jabatan, kekuasaan, dan yang lainnya. Pokoknya urusan dunia yang dia cari. Bagaimana menjadi orang yang bisa terkenal, bisa sukses dunianya, dan dekat dengan para penguasa, apalagi penguasa yang dolim. Maka yang jelas kata Allah, orang yang seperti itu, ulaika mayakuluna fi butunihim illan nar. Tidaklah yang dimakan kecuali api neraka yang ada di dalam perutnya. Bahkan Allah tidak akan mensucikan. Mereka akan mendapatkan azab yang berat nanti pada hari kiamat. Tanggung jawabnya berat, Pak Bu. Saya setuju. Jadi orang berilmu itu berat sekali, apalagi kalau sudah titelnya tinggi. Saya katakan sekali lagi ya, saya nasihatkan kepada mereka-mereka yang berdakwah, menyampaikan ilmunya Allah, agama Allah, yang sudah punya titel. Jujur, amanah, ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Jangan ada kepentingan sedikit pun. Jangan ada kepentingan sedikit pun. Ya, supaya mereka mendengar apa yang kami nasihatkan ini. Kenapa? Kalau tidak, Anda akan mendapatkan peringatan yang keras dari Allah di dalam surat Al-Baqarah 174 ini. Perhatikan. Ya. Luruskan niat bahwa hanya Allah tujuan utamanya. Cerdaskan umat, pahamkan umat, ajak umat kembali kepada tauhid yang benar, agama yang lurus. Berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhajus salafus sholih. Jangan sampai ada sedikit pun kebanggaan, pamer, ujub dan yang lainnya. Itu hilangkan. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada satu kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf 175-76. Dua ayat ini ya, nanti bisa dibuka di rumah, surat yang ke-7. Kisah yang luar biasa yang Allah ceritakan, ini peringatan bagi orang yang punya gelar alim, ulama, entah itu ustadz, habib, kiai, syekh atau yang lain, itu nggak penting bagi Allah. Selama mereka diberi gelar oleh masyarakat, mereka sebagai tokoh agama, mereka orang yang berdakwah, mereka orang yang pinter untuk berkhutbah dan yang lainnya. Tapi ingat, hati-hati dengan dua ayat ini para jamaah Bapak Ibu. Okay? Maka ayat ini diturunkan, dua ayat ini diturunkan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang diamanai oleh Allah punya ilmu. Ternyata apa? Ilmu yang seharusnya itu disampaikan dengan benar, jujur, amanah, tidak ada tendensi atau kepentingan dunia. Ternyata apa? Ulama ini tergelincir, Pak Bu. Ulama ini akhirnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan supaya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Makanya ulama ini akhirnya menyelewengkan ayat-ayat Taurat. Meskipun asbabun nuzul ini turun kepada siapa? Ulama dari Bani Israel. Yang bernama siapa? Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini sebagaimana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, seorang ahli tafsir dan yang lain mengatakan, ini konon ulama dari Bani Israel ini luar biasa. Ibadahnya luar biasa, kenceng banget. Masya Allah. Kalau orang sekarang itu tahajudnya, ibadah Senin Kemisnya, atau puasa sunnah yang lainnya, baca Qur'annya fasih, bahkan hafal 30 juz ya. Sebagaimana Bal'am bin Bawra. Tapi Bal'am bin Bawra itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain pada saat itu, pada zamannya. Bahkan disampaikan oleh para ahli tafsir,
Doa mustajab. Doanya itu pasti diijabahi oleh Allah. Setiap dia berdoa dibuka pintu langit, Pak Bu. Ini Bal'am bin Ba'urah. Lah, maka dikisahkan ketika Bal'am bin Ba'urah ini diminta oleh penguasa saat itu. Disebutkan juga Bal'am juga dekat dengan Fir'aun saat itu. Gara-garanya apa, Pak Bu? Bal'am ini punya sifat hasad atau dengki ketika munculnya Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kitab Taurat tadi. Maka bin Ba'urah dengan kehadiran Nabi Musa ini ada ketidaksukaan. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa lebih banyak dari kalangan Bani Israel. Nah, sedangkan Bal'am ini mungkin ada rasa iri, mbok pilih ngoten nggih. Nah, itu. Akhirnya apa? Maka Bal'am ini kemudian ditari atau diujuk-ujuk ya Pak, diujuk-ujuk ini. Dibujuk rayu oleh penduduk setempat, ada mengatakan di kota Madian, suruh apa? Mendoakan keburukan Bani Israel dan juga keburukan Nabi Musa alaihissalam. Awalnya tidak mau, keduanya tidak mau menolak. Kenapa? Karena Bal'am paham ngerti bahwa Nabi Musa alaihissalam seorang utusan Allah. Pasti doanya lebih diijabahi daripada dirinya. Gitu. Dan itu merupakan utusan Allah, nggak main-main Pak Bu. Siapapun yang mendoakan keburukan, tidak akan mungkin Allah akan mengijabahinya. Tidak akan mungkin Allah mengabulkannya, pasti ditolak. Itu tahu Bal'am bin Ba'urah. Maka setiap dia berdoa untuk keburukan Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa dan juga Nabi Musa, selalu ditolak, selalu ditolak. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, lidahnya itu selalu dibalik oleh Allah. Yang harusnya, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, berilah keburukan, kebinasaan kepada Bani Israel dan juga Nabi Musa. Itu akhirnya berilah kebinasaan, kehancuran kepada penduduk Madian. Nah, dibalik terus seperti itu. Jadi yang binasa itu penduduk Madian yang dolim dan penguasanya. Nah, penguasanya kan geram, nggak terima loh. Kami suruh kamu untuk mendoakan keburukan kehancuran Bani Israel dan Nabi Musa, tapi sebaliknya kok malah penduduk kami yang hancur. Kamu bagaimana sih Bal'am? Kurang apa? Emas sudah kami siapkan. Kekuasaannya kalau Anda mau kami kasih kekuasaan jabatan. Maka Bal'am mengerti. Kamu tidak ngerti. Yang saya doakan ini utusan Allah. Seorang nabi yang mulia. Termasuk ulul azmi kalau di dalam Al-Quran ya. Pilihan itu. Dari seluruh para nabi para rasul ini pilihan. Diambil 5 ini yang paling istimewa. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Kok saya mendoakan keburukan? Ya ini keliru banget. Anda salah besar. Ya udah kalau gitu. Terus Anda punya strategi apa? Cuman jalan satu-satunya yang saya punya, yaitu hendaknya engkau kumpulkan para wanita-wanita yang cantik, kamu dandani dia, datangi itu Bani Israel. Tujuannya apa? Supaya Bani Israel pengikutnya Nabi Musa mau melayani atau berzina dengan wanita-wanita yang Anda kirim tadi. Maka akan hancur mereka. Mereka akan lemah. Itu jelas Bapak Ibu? Nah, maka saran Bal'am bin Ba'urah karena ini sudah buntu, hanya terakhir ide gila, ide yang merusak, ya, ide jahat, doanya nggak diijabahi, akhirnya ya sudah, kadung sudah, ibaratnya apa? Kadung malu, ya. Akhirnya ya sudah, apa yang disarankan Bal'am bin Ba'urah ini dituruti oleh penduduk tersebut dan juga pemimpinnya disetujui. Akhirnya dikirimlah wanita-wanita yang cantik-cantik Pak, didandani dengan small hair, orang bilang menor-menor. Akhirnya mendatangi Bani Israel, si umatnya Nabi Musa alaihissalam, di kem-kem itu. Saat itu memang tujuannya memang ingin berperang ya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, mungkin para tentaranya ini, akhirnya apa? Tergoda dengan kecantikan-kecantikan wanita yang dikirimkan tadi, akhirnya melakukan perbuatan apa? Fahish, perbuatan keji, yaitu berzina.
Bahkan sampai pemimpin komandannya perang itu sendiri berzina. Sehingga dikisahkan di dalam riwayat tersebut, di dalam tafsir Mukatsir, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Banyak dari umatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu mengalami penyakit taun disebabkan perbuatan zina. Akhirnya merajalela, menyebar taun itu, Pak. Nah, inilah awalnya penyakit taun muncul yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, disebabkan karena perbuatan fahish atau zina tadi. Muncul Pak penyakit taun. Allah turunkan azab dari langit, penyakit taun, penyakit kulit. Setiap orang kena penyakit kulit itu tidak berlangsung lama langsung menyebabkan kematian. Banyak yang meninggal dunia. Ketika dilaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Kok sampai seperti ini? Maka diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa mereka melakukan perbuatan zina, pelanggaran agama Allah. Ya sudah, Nabi Musa alaihissalam mengirim satu komandan yang kuat untuk mencari penyebabnya, sumber utamanya, kemudian diutuslah ya pemimpin yang terkuat tadi, kemudian ditemukan komandan daripada pasukan tadi juga ikut melakukan perzinaan. Ketika memasuki di camp tersebut, maka sedang melakukan berzina, langsung Pak, dengan izin Allah ditusuk itu komandan tersebut dan wanita tadi. Kemudian diangkat-angkat dengan sekuatnya. Ya Allah, semoga dengan matinya ini maka hilangnya penyakit taun ya Allah. Hilangkan penyakit taun ya Allah. Hilang. Itu yang dikisahkan oleh para ulama tafsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah juga Ibnu Katsir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa Bani Israel ini melakukan perzinaan? Karena tergoda dengan wanita. Dari situlah Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis Imam Muslim bahwa fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel wanita. Wanita. Allah kata, Nabi menyatakan dalam hadis, Inna dunya hulwatun khadiratun fa innallaha mustahlilukum fiha fanduru kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa wa inna awwala fitnah Bani Israel kanat finisa. Dunia hijau royo-royo, menggiurkan, penuh dengan berbagai glamor dan kenikmatan. Allah memberikan dunia ini kepada kalian dan Allah akan melihat bagaimana kalian memperlakukan dunia. Hati-hati dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Banyak manusia yang terjerumus ke dalam lembah kejahatan, keburukan, dosa dan maksiat disebabkan dua. Apa? Karena cinta dunia dan wanita. Maka Bal'an bin Ba'ra ini jatuh kepada cinta dunia, mengikuti hawa nafsu. Jelas Bapak Ibu? Dan Bani Israel hancur kena penyakit taun, kena fitnah wanita. Sudah jangkep. Ya, jadi kisah ini Masya Allah bisa memberikan kepada kita apa? Peringatan, hati-hati, fitnah dunia Pak. Banyak orang kena fitnah dunia itu akhirnya apa? Melakukan berbagai cara. Fitnah dunia ini melanda kebanyakan para alim ulama. Mungkin kalau alim ulama disuguhi wanita, mungkin mereka masih bisa menjaga. Tapi kalau sudah dunia, harta, jabatan, kedudukan, popularitas, oh sudah. Ulama itu kalau sudah di depannya itu harta Pak Bu ya, uang yang banyak itu jalannya sudah kesandung-sandung Pak. Sudah nggak fokus lagi, ya. Betul nggak? Iya, sudah hijau royo-royo itu ulama, Pak. Karena kalahnya dengan dunia. Lah, Bani Israel umat yang biasa yang mungkin tidak berilmu memang kalahnya dengan wanita. Itu karena minimnya ilmu. Maka di sini diagendakan dua ayat, kita baca ya ayatnya ya, kisah ini ya. Waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Bacakan Muhammad kepada mereka, siapa? Yahudi dan orang-orang Nasrani, atau juga kepada umatmu. Berita tentang orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami, apa? Ilmu.
fa'ansalakha minha, kemudian mereka meninggalkan ilmu tersebut. Lah ini artinya apa? Ketika sudah punya ilmu, tidak dipakai lagi ilmunya Pak Bu. Dia selisih, dia menyimpang dari ilmu, alias apa? Tergelincir, sehingga diikuti oleh syaitan. Ketika itulah dia menjadi orang yang sesat, kata Allah. Ini ulama Pak. Ulama aja bisa sesat Pak. Kenapa? Karena meninggalkan ayat-ayat Allah, meninggalkan ilmunya, cenderung kepada apa? Dunia. Maka ingat, ayat ini disampaikan yang berikutnya, walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawah. Seandainya kami menghendaki, maka Bal'am bin Ba'urah itu kata Allah akan kami angkat setinggi-tingginya derajatnya. Kalau mau Pak Bugi, kalau Allah menghendaki, tapi tidak. Allah tidak mengangkat, nggak jadi mengangkat. Kenapa? Ternyata Bal'am akhlada ilal ardi, lebih cenderung kepada dunia dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Jadi akhirnya Bal'am nggak diangkat derajatnya, semakin direndahkan sama Allah, dibalik Pak. Yang dulunya menjadi ulama yang hebat, ahli ibadah, ahli ilmu, doanya mustajab, jadi menjadi manusia yang paling hina. Kembali tadi ya, summa radatnau asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah. Kenapa? Dua hal. Cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Ini bahaya sekali. Ini yang bisa merasuki penyakit ini kepada orang yang berilmu, Pak. Cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada ulama itu yang keinginan dunianya kuat daripada akhirat, bahaya ini. Hati-hati Pak, dia bisa menjual ayat-ayat Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, orang yang berilmu kalau sampai dia tergelincir gara-gara cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu, maka kebenaran dibalik menjadi kesesatan. Yang harusnya itu disampaikan yang benar jadi menyesatkan. Makanya benar ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa nanti di akhir zaman itu ulama nanti akan diwafatkan. Gitu. Ulama banyak yang diwafatkan, banyak yang meninggal dunia. Bukan hilangnya ilmu itu langsung dicabut dari dada-dada manusia tadi, tapi dengan diwafatkan para alim ulama. Dijelaskan di dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma biqadbil ulama intiza'an yantazi'uhu. Jadi Allah itu mencabut ilmu itu tidak langsung mencabut dari dada manusia, dari seorang hambanya secara sekaligus, tidak, tapi biqadbil ulama, dengan mewafatkan ulama. Hatta la yubqi alimun ittakhadan nas rusan juhalan fasa'alau aftau bi ghairi ilmin dallu fadallu. Hadis Imam Bukhari Muslim. Jadi ketika ulama-ulama tadi sudah banyak yang wafat, alias ulama akhirat ya, ulama robani ini yang jujur, amanah Pak, nggak ada tendensi dunia ini Pak, real ini. Yang benar dikatakan yang benar, yang sesat dikatakan sesat, atau salah dikatakan salah, batil. Jadi tidak ada tekanan apapun dia, dan tidak cinta dunia yang seperti ini. Maka ketika sudah wafat, sudah semakin sedikit bahkan mungkin habis yang sikoh-sikoh, yang jujur amanah, yang terjadi apa? Manusia ini kalang kabut. Karena apa? Nggak ada ulama yang betul-betul bisa diharapkan kejujurannya, amanahnya. Yang terjadi apa? Ya sudah, mau nggak mau asal comot ini manusia. Ittakhadan nas ru'usan jualan. Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu alias jahil bodoh diangkat menjadi ulama. Artinya tokoh bagi mereka. Yang terjadi apa? Ketika ditanya masalah ilmu, akhirnya soro godok, kalau bahasa orang Jawa itu angger jeplak, berfatwa tanpa dasar ilmu yang benar, yang sumbernya tidak dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dari akalnya yang tidak sehat dan hawa nafsunya. Yang terjadi apa Pak Bu? Dallu fa'adallu. Dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Nabi dalam hadis,
Imam Bukhari Muslim. Dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Salah satunya ilmu dicabut dengan banyaknya ulama yang amanah jujur diwafatkan oleh Allah. Jelas Bapak Ibu mungkin? Akhirnya merebak kebodohan di mana-mana. Ngeri Pak. Jangan kalau dilihat media sosial, melihat media sosial itu ya, mereka yang dikatakan ulama atau ustadz atau habib atau kiai atau syekh, ternyata ya begitu. Ketika mereka berdakwah dengan berjoget-joget ria, bernyanyi-nyanyi, bahkan ada yang berfatwa dengan menyesatkan, bahkan ada yang fatwanya mendukung penguasa yang dolim, yang durjana, banyak sekali. Meskipun kelihatan penampilannya juga sekalipun sunnah. Ya, kita berlindung kepada Allah ya. Mudah-mudahan kalau orang punya, insya Allah Pak Bu, hati yang bersih, iman yang benar, tauhid yang lurus, insya Allah dia akan bisa membedakan mana ustadz ulama yang lurus dan mana yang menyesatkan. Baik, itu saja kurang lebihnya kami sampaikan. Insya Allah kapan akan kita lanjutkan bagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tersebut realitas sekarang bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila taufiq wal hidayah akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.